Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di video kali ini ya. Pagi ini kita akan ikut Jogja Walking Heritage Tour, menyusuri sejarah di seputaran Jogteng Wetan. Ikuti terus video ini sampai habis. Ini di event ulang tahun ke-11 Hotel Alana Malioboro, ada lomba lari juga pagi ini. Kami ikut yang tur jalan pagi sambil menyusuri sejarah ya. Oh ya, ada juga pasar Jogteng. Banyak yang jualan di sini loh. Betul. Dan emang ini dari lihat postur tubuh dari Jogja. Wah, ini harus bawa apa namanya? Terima kasih sudah hadir hari ini. Buat teman-teman yang tergabung di kegiatan walking tour hari ini bisa bergabung di area depan panggung. Jadi mohon kami himbau kepada teman-teman yang masih berada di area Pasar Jogteng, mohon untuk bisa merapat ke area panggung untuk mengikuti walking tour terlebih dahulu. Iya. Apakah peserta yang Nah, kita mulai jalan nih. Ayo ikuti terus jalan-jalan kami kali ini. Ada 2 kelompok ya dengan masing-masing edukatornya. Kami di kelompok 2. Ramai juga loh yang jualan di pasar Jogteng ini. Ada makanan, minuman, baju, sampai ke minyak esensial juga ada. Oke, kita akan menuju garis start untuk dilepas oleh panitia. Lalu kita akan menyeberang jalan menuju ke Jogteng Wetan. Untuk membuka rute perjalanan kita pada pagi hari ini seperti itu. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Hilmi. Di sini saya edukator dari Jogja Walking Tour yang akan membersamai teman-teman untuk berkeliling di area Pojok Menteng Timur ya. Di mana kita akan banyak bercerita tentang revolusi Yogyakarta. Di mana itu bertepatan di masa-masa setelah proklamasi meresmikan di saat Yogyakarta seperti ibu kota dan akhirnya kembali lagi kita ke Jakarta. Nah mungkin nanti teman-teman di sini kita santai aja gitu kalau mau bertanya silakan. Jadi tidak aku aja terus yang bercerita, mari teman-teman juga yang ingin berkirim pendapat atau pertanyaan itu bisa langsung aja nggak apa-apa. Nah sebelumnya aku akan menjelaskan intro terlebih dahulu terkait dengan bagaimana kisah revolusi di Jakarta, apa kaitannya, kenapa juga peristiwa revolusi sangat-sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Ayo kita lanjut jalan ke Jogteng Wetan. Santai aja, nggak usah buru-buru, sambil menikmati pemandangan di sekitar sini ya. Kalau menurut panitia sih yang daftar hampir sekitar 70 orang. Dibagi 2 kelompok ya, sekitar 35 orang per kelompoknya. Wow, banyak juga ya peminatnya. Kalau teman-teman berminat bisa follow Instagramnya Jogja Walking Tour. Di situ ada keterangannya dan acara jalan berikutnya kemana lagi.
Sampai deh di Jokteng Wetan. Nyebrang ya? Kelihatan teman-teman. Oke, kita langsung bergerak. Jalan aja teman-teman. Nah, sekarang kita udah ada di lokasi yang kedua teman-teman. Di sini aku akan bercerita peristiwa apa aja sih, apakah beberapa potret terkait dengan situasi masa agresi Pilkada yang kedua berkaitan dengan baik itu kawasan keraton maupun dengan pojok benteng atau benteng-benteng keraton gitu. Mungkin sebelum aku bercerita aku akan menjelaskan sedikit dulu terkait apa sih benteng itu, apa sih bagaimana sejarah awalnya munculnya sebuah benteng ini gitu. Jadi teman-teman yang kita lihat di sebelah barat itu ya ada juga salah satu pojok benteng yang ada di Yogyakarta. Dan kalau teman-teman tahu di Jogja itu ada berapa pojok benteng teman-teman? Ya ada 4 ya, betul sekali. Ada di sisi timur, ada di sisi barat, ada di sisi utara. Jadi memang bentuk dari bentengnya itu memang bisa dikatakan ya persegi teman-teman dengan 4 di bagian pojok-pojoknya. Mungkin di sini aku juga menggunakan sebuah gambar di tahun 1830 di mana ini ya walaupun sebenarnya di tahun-tahun ini itu bentengnya nggak begitu sempurna, cuman ini bisa dilihat bagaimana bentuk desain awalnya. Nah, jadi teman-teman benteng yang kita lihat sekarang itu adalah salah satu, sebenarnya itu pembangunannya itu memang sudah dibangun juga di masa-masa awal Hamengkubuwono pertama teman-teman. Jadi memang di saat pembangunan keraton Yogyakarta itu juga sudah dibarengi dengan benteng ini yang mungkin orang-orang kenal dengan istilah benteng Baluwarti ya. Itu juga diambil dari bahasa Portugisnya benteng Baluwarti, makanya kalau orang-orang menyebutnya sebagai benteng Baluwarti. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, memang sebenarnya tuh pada konsep awalnya dari bentuk benteng itu sudah seperti itu teman-teman. Di masa saat awal-awal pembangunan di Hamengkubuwono pertama teman-teman di tahun 1755-an itu sebenarnya tuh benteng ini masih berupa kayu teman-teman. Jadi masih belum berupa bangunan permanen yang dibangun menggunakan semen. Cuman masih memang pada tahap awal pembangunannya itu emang dibuat oleh bongkahan-bongkahan kayu teman-teman. Baru sebenarnya di masa-masa berikutnya sampai Hamengkubuwono kedua itu baru mereka itu direnovasi, diperbaiki kembali benteng-benteng ini dengan. Sekarang kita akan menuju ke Kampung Pujokusuman. Di sana ada Dalem Pujokusuman dan Pasar Pujokusuman yang nanti akan kita pelajari sisi sejarahnya ya. Ayo, let's go!
Dari mamai. Dari mamai. Ini pasar Pujokusuman ya teman-teman. Aku baru tahu kalau ini ada pasar ya. Jalan dong. Tidak di rumah saya yang ada pun dapurnya itu ya. Kita masuk ke dalam Pujokusuman. Dan juga ini sebenarnya bagian yang paling berpengaruh di tema pada pagi hari ini seperti itu, karena ada apa yang nanti kita ceritakan bagaimana sih pengaruh dari dalam keraton ini berkaitan dengan masa-masa agresi atau era revolusi di masa itu, teman-teman. Untuk cerita terkait dengan kaitannya, ini aku akan cerita sedikit dulu teman-teman terkait dengan apa sih dalam band, apa sih dalam itu, terus ini tuh tempat apa pada awalnya, kenapa dibangun kawasan di daerah sini seperti itu. Jadi memang ini adalah salah satu dalam teman-teman atau rumah bagi pangeran keraton di Jakarta yang mereka itu memang rumah-rumah para pangeran keraton Yogyakarta, dan kebanyakan mereka tuh memiliki pola yang sama. Kenapa? Ya karena mungkin juga salah satu budaya atau mungkin tradisinya orang-orang Jawa atau orang-orang yang berasal dari keraton saat dia membuat rumah, dia kebanyakan seperti ini. Dan yang jelas di area yang mengelilingi benteng itu juga mengelilingi dalam itu juga ada bentengnya teman-teman. Makanya di sini juga diceritakan berbagai kayaknya sepuri. Ini sepuri teman-teman, memang istilah benteng itu ada dua, sepuri sama baluarte. Kalau baluarte fungsinya gede teman-teman, kayak tadi mengitari keratonnya seperti itu. Dan juga nanti untuk pintu masuk dari dalam mereka itu pasti di sebelah kanan atau di sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau Nah, tempat ini sering digunakan untuk acara kesenian tari dari keraton ya. Itu ada juga perangkat gamelannya. Sekarang kita jalan keluar dari dalam Pujokusuman. Kita akan melihat prasasti yang tertulis bahwa tempat ini dulu pernah digunakan untuk markas Laskar Hantu Maut di zaman kolonial.
aktivitas gerilya atau masa-masa di mana hantu itu masih sering berkegiatan itu terjadi di masa-masa ini kan. 19 Desember adalah awal dari agresi militer Belanda yang kedua, teman-teman. Dan 27 Desember ini juga ya dikatakan sebagai berakhirnya agresi atau aktivitas Belanda itu di Jawa. Mungkin teman-teman bisa bergeser, seperti ada yang mau lewat dulu, teman-teman. Mungkin bisa agak menepi biar tidak di tengah jalan. Nah, ini teman-teman yang aku lupa cerita ya. Dia sering operasi itu Iya, karena itu banyak tentara Belanda. agar ini dekat banget dalam sejarah tradisi. Nah, kenapa kok kenapa kok hantu maut itu bisa amat bisa eksis? Karena memang itu dia itu menjadikan dalam Bojokusuma sebagai tadi namanya salah satu markasnya, yang dimana kan tadi Belanda itu sebenarnya tidak terlalu mencurigai aktivitas yang ada di keraton. Makanya salah satu kecerdikan dari si hantu maut itu tadi menggunakan dalam pangeran Bojokusuma. Karena tadi ya mungkin Belanda tidak akan mutaati kawasan keraton lah gitu. Kenapa sih kok ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa Belanda itu tidak terlalu banyak aktivitas yang merusak atau merugikan kawasan keraton. Ya, karena mereka masih menggunakan keraton, teman-teman. Karena sebenarnya itu musuh utamanya Belanda saat dia agresi ya Soekarno, teman-teman. Bahkan sampai sekarang Belanda itu anti Soekarno, teman-teman. Makanya kalau teman-teman mungkin pernah ke Belanda atau mungkin main ke Belanda itu kan mungkin banyak sekali nama-nama jalan atau nama-nama bangunan itu menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan Indonesia. Tapi cuma ada satu nama di Belanda yang tidak akan ada, teman-teman. Nama Soekarno. Nama Soekarno itu di Belanda tidak ada. Makanya kalau di Belanda ada Hatta-straat, ada Kartini-straat, ada nama jalan Kartini, jalan Hatta, atau jalan Transmaraka, ataupun jalan-jalan menggunakan para pahlawan atau nama orang-orang yang berpengaruh di masa Hindia Belanda. Cuma dia tidak ada nama Soekarno, nama bangunan Soekarno atau nama jalan Soekarno di Belanda. Karena memang sampai sekarang Belanda itu memang nggak sukanya sama Soekarno. Kenapa kok Belanda sampai serese itu tidak suka dengan Soekarno? Karena itu tadi kan Soekarno sebagai salah satu simbol yang merebut Belanda dari yang merebut kawasan Hindia Belanda kepada Belanda, teman-teman. Makanya salah satu orang yang mungkin paling tidak disukai oleh Belanda adalah Soekarno. Makanya dengan Soekarno tadi, makanya Belanda pada saat agresi ya tidak terlalu banyak ikut campur di keraton.
Nah, kita sudah sampai lagi di garis finish di Hotel Alana Malioboro. Selesai sudah Jogja Walking Heritage Tour hari ini. Oke. Baik, bareng-bareng Bapak Ibu, yuk jejer. MC sebelah situ, taruh sebelah sini. Oke. Bu Faradila tengah. Mas. Oke. Mungkin untuk pada pagi hari ini sudah kita cukupkan di jam ya pas jam 9 pagi teman-teman sesuai rencana tadi kita di awal, dan saya sebagai edukator pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih terhadap teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya ya untuk ikut berjalan pagi dengan kami, dan mohon maaf juga apabila ada kurangnya atau salahnya terkait dengan materi pada pagi hari ini. Semoga perjalanan teman-teman ini bisa fokus lagi teman-teman di depan hotel ini ya, sebelum aku tutup juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.